Assalamualaikum Sobat Beriman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dan penuh berkah, tentang ratusan penumpang kapal pesiar yang akhirnya memeluk agama Islam, sebuah cerita yang mengingatkan kita akan kekuatan dakwah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, mari kita semua bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai ya. Juga, baca deskripsi video agar tidak ada yang gagal paham. Semoga video ini memberi manfaat dan menambah keimanan kita semua. Hari itu adalah hari pelayaran perdana bagi kapal pesiar Golden Tide. Kapal itu begitu mewah dan besar, berkilauan dengan lampu-lampu yang terang, menunjukkan kemewahannya yang luar biasa. Setiap sudut kapal dipenuhi fasilitas lengkap, mulai dari restoran kelas atas, kolam renang, hingga ruang hiburan yang memanjakan para penumpang. Segalanya tersedia untuk memberikan kenyamanan terbaik bagi setiap orang yang menaikinya. Karena ini adalah pelayaran perdana, Golden Tide menawarkan diskon besar untuk tiket dan pelayanan. Tentu saja, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh banyak orang. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia ikut serta dalam pelayaran istimewa ini. Kapal itu akan berlayar dari Amerika menuju Inggris, menyeberangi samudera dengan pesona yang mengundang decak kagum. Salah satu penumpang yang ikut dalam perjalanan itu adalah seorang pria bernama Henry. Dia adalah seorang pria muslim berusia 30 tahun. Pagi itu, Henry terlihat berjalan memasuki pelabuhan dengan langkah tenang namun penuh semangat. Kebetulan, tempat kerja Henry sedang libur panjang, dan kesempatan ini menjadi alasan sempurna baginya untuk berlayar di kapal pesiar yang megah ini. Selamat pagi, Pak, pelayaran perdana. Ya, sapa seorang petugas pelabuhan ramah sambil menunjukkan tiket dan peta kapal. Henry tersenyum sambil menunjukkan tiketnya. Betul, ini pertama kalinya saya naik kapal pesiar sebesar ini. Saya nggak sabar ingin menikmati perjalanan ini, jawabnya dengan antusias. Suasana di pelabuhan sangat ramai, dipenuhi oleh penumpang yang berbondong-bondong naik ke kapal. Semua tampak bersemangat, memandang dengan takjub pada kapal Golden Tide yang kini mulai bersiap untuk berlayar. Begitu Henry melangkah masuk ke dalam kapal, ia langsung merasa terpesona oleh kemewahan yang ada. Dari lantai marmer yang mengkilap hingga lampu kristal yang menjuntai di langit-langit, semuanya seolah-olah dirancang untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Saya akan berada di sini selama beberapa hari. Semoga pelayaran ini benar-benar mengesankan, Henry berkata pada dirinya sendiri, menikmati suasana tenang sambil mengagumi pemandangan laut yang luas di luar jendela. Suara kapal yang mulai menggerakkan mesin terdengar di seluruh ruangan, dan secara perlahan Golden Tide mulai meninggalkan pelabuhan, memulai pelayaran panjangnya menuju Inggris. Henry menatap jauh ke horizon, membayangkan berbagai petualangan yang menantinya di atas kapal yang megah ini. Siang itu, di tengah lautan luas yang tak berujung, kapal Golden Tide melaju dengan stabil. Lautan biru membentang sejauh mata memandang, bergelora pelan oleh hembusan angin yang menyejukkan. Papan dek kapal yang halus berkilau di bawah cahaya matahari, memantulkan warna keemasan yang menambah kesan megah pada kapal yang besar dan modern ini. Ombak yang datang dan pergi menyapa lambung kapal, seolah-olah menari dalam irama tenang. Di salah satu kamar kapal, Henry, seorang pemuda dengan pakaian kasual, baru saja selesai menyimpan barang-barangnya di dalam laci. Kamar yang nyaman itu dihiasi dengan warna-warna hangat dan perabotan minimalis, memberi kesan tenang dan bersih. Namun, rasa ingin tahu mengusiknya. Henry merasa sudah cukup beristirahat dan memutuskan untuk melangkah keluar, menikmati suasana luar dan menghirup udara segar yang dihasilkan oleh laut yang luas ini. Dia membuka pintu kamar dan keluar, membiarkan angin laut yang sejuk menyambut wajahnya. Suara riuh gelombang dan desiran angin menjadi musik latar yang menenangkan. Langkahnya mantap saat dia menyusuri lorong kapal, melewati sejumlah penumpang lain yang juga menikmati perjalanan mereka. Beberapa tampak duduk di kursi dek, memandang ke kejauhan, sementara yang lain lebih memilih mengobrol santai di area santai kapal. Henry akhirnya tiba di dek utama. Dia berdiri sejenak, menikmati panorama lautan yang membentang luas di depan matanya. Hanya ada lautan dan langit yang membiru, seolah keduanya bertemu di cakrawala. Kapal Golden Tide melaju dengan kecepatan stabil, tak terpengaruh oleh gelombang besar yang terkadang muncul di sekitar kapal. Dari kejauhan, dia bisa melihat beberapa burung laut terbang melintasi langit, menciptakan pola yang indah di antara awan-awan yang bergulung pelan.
Henry berjalan ke sisi kapal, memegang pagar besi yang terletak di sisi kiri dek. Angin yang kencang menerpa wajahnya, mengusir sedikit rasa penat yang tadi menghinggap. Di depan, ada beberapa penumpang yang sedang berbincang, tertawa-tawa ringan, sementara seorang anak kecil berlari-lari kegirangan, mengejar layang-layang yang terbang tinggi di langit. Henry, Henry, tiba-tiba terdengar suara memanggil. Henry menoleh dan melihat seorang teman lama, Arif, sedang melambaikan tangan dari sudut dek lainnya. Arif, wah, nggak ngangka bisa ketemu di sini, jawab Henry sambil tersenyum lebar dan melambaikan tangan ke arah Arif. Tanpa ragu, Henry melangkah mendekat. Arif, dengan wajah cerah dan tubuh yang tampak energik, menyambutnya dengan sapaan hangat, kau juga ya, menikmati perjalanan, aduh, enak banget ya, anginnya segar. Henry mengangguk sambil merasakan hembusan angin yang semakin kencang. Iya, rasanya aku bisa berlama-lama di sini, lautnya indah banget, nggak ada yang bisa ganggu. Mereka berdua berdiri di sisi kapal, menikmati pemandangan laut yang tenang, sesekali terlibat dalam percakapan ringan tentang pengalaman mereka selama di kapal. Suasana terasa santai, hanya suara angin dan ombak yang mengisi ruang, memberikan ketenangan yang langka di tengah rutinitas sehari-hari. Beberapa menit kemudian, Henry mengambil keputusan. Aku mau jalan-jalan lagi. Arif, mau coba naik ke dek atas dan lihat-lihat lagi. Wah, kalau begitu hati-hati ya, jangan lupa pakai sunblock, takut kepanasan, kata Arif sambil tertawa ringan. Henry mengangguk, lalu melangkah meninggalkan teman lama yang masih melanjutkan percakapan. Menyusuri jalan setapak di atas kapal, Henry merasa sedikit lebih bebas. Suasana yang tenang, dengan hanya suara angin dan ombak yang terdengar, memberinya rasa damai yang langka. Bahkan, perasaan terasing sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan terasa seperti hadiah yang sangat berharga. Matahari yang bersinar cerah mulai condong sedikit, menambah keindahan pemandangan. Henry mendekati tangga menuju dek atas, berpikir bahwa mungkin dari sana, pemandangan akan lebih luar biasa lagi. Semakin tinggi dia mendaki, semakin terasa angin yang lebih dingin dan segar. Setelah sampai di dek atas, Henry berdiri sejenak, memandangi dunia yang terbentang luas. Laut biru di bawahnya seolah memeluk kapal, dan langit yang luas tampak begitu damai. Henry menutup matanya sejenak, membiarkan angin laut yang segar menyapa kulitnya. Suasana ini begitu tenang, hanya lautan dan langit yang tak berbatas. Henry tersenyum kecil, merasa beruntung bisa berada di sini. Sekalipun Henry sedang menikmati liburan yang menyenangkan di atas kapal Golden Tide, ia tidak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Meskipun berada di tengah laut dan jauh dari keramaian daratan, hendaknya ia selalu berusaha menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Hari itu, setelah makan siang, saat matahari masih tergantung tinggi di langit, Henry pergi ke sebuah tempat yang telah disediakan oleh pihak kapal untuk para penumpang yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Tempat tersebut berada di salah satu bagian belakang kapal, sebuah ruang terbuka yang cukup luas dengan pemandangan laut yang menghadap langsung ke horizon. Sebuah karpet berwarna biru muda terhampar di lantai, cukup untuk menampung beberapa orang jika mereka ingin melaksanakan sholat berjamaah. Henry melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk, menikmati kedamaian di tengah perjalanan jauh ini. Di atas kapal yang melaju stabil ini, suara ombak dan angin menjadi pengiring yang lembut, memberi ketenangan tambahan bagi hatinya. Setelah selesai menunaikan ibadah, Henry kembali ke dek utama. Ia duduk di salah satu kursi santai yang menghadap ke laut, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan Al-Quran yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Dengan hati yang penuh ketenangan, ia mulai membaca ayat-ayat suci itu, terhanyut dalam kata-kata yang indah dan penuh hikmah. Suasana di sekitar Henry cukup ramai, banyak penumpang lain yang juga duduk di kursi santai, menikmati pemandangan laut yang luas. Beberapa orang terlihat sedang berbincang, sementara lainnya tampak sibuk dengan gadget mereka. Tetapi tak sedikit juga yang memperhatikan Henry dengan rasa penasaran. Mereka melihat Henry, duduk dengan tenang, membaca sesuatu yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin tidak begitu familiar dengan Al-Quran, atau mungkin hanya pernah mendengarnya lewat pemberitaan di media. Ada rasa heran, bahkan sedikit kebingungan di antara mereka. Bagi sebagian orang, melihat seorang pemuda di tengah kapal sedang membaca Al-Quran adalah pemandangan yang jarang mereka temui. Henry merasakan tatapan itu, tetapi ia memilih untuk tetap tenang. Tiba-tiba, salah seorang penumpang yang duduk tak jauh darinya, seorang pria parubaya, berdiri dan mendekatinya. Dengan langkah hati-hati, pria itu menghampiri Henry. "Maaf, kamu seorang muslim?" tanya pria itu dengan nada sopan, namun terlihat penuh rasa ingin tahu.
Henry menoleh sejenak dan tersenyum ramah, kemudian mengangguk pelan. Ya, jawabnya singkat. Pria itu tampaknya terkejut dengan jawaban Henry. Matanya menyipit, seolah berusaha mengerti lebih dalam. Sepengetahuan aku, yang aku dengar dari pemberitaan media-media, Islam itu agama yang keras dan ketat. Bagaimana kamu bisa berlibur di kapal ini? Apakah agamamu tidak melarangmu untuk melakukan hal-hal seperti ini? Henry menyadari bahwa pertanyaan itu datang dari ketidaktahuan, mungkin lebih karena apa yang sering ia dengar di media. Henry tak merasa tersinggung, justru, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk berbagi pemahaman tentang agamanya. Islam itu agama yang lembut, Pak, jawab Henry dengan tenang. Memang, dalam ajaran Islam banyak aturan yang harus dijalankan, tetapi kami menjalankannya dengan penuh keikhlasan, tanpa ada rasa tertekan. Justru, aturan-aturan itu memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kami. Pria itu tampak merenung sejenak, mencoba menyerap penjelasan Henry. Henry melanjutkan, kami, umat Islam, diwajibkan menjalankan kewajiban agama, seperti sholat, zakat, dan puasa. Namun, itu bukanlah beban. Semuanya adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, berlibur atau menikmati waktu di kapal ini tidak melanggar apapun dalam agama kami. Tertarik dengan penjelasan Henry, pria itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi, aku sering mendengar bahwa Islam itu terkait dengan kekerasan. Banyak pemberitaan yang menyebutkan hubungan antara Islam dan terorisme. Bagaimana kamu menjelaskannya? Henry menarik napas dalam-dalam, ia sadar bahwa ini adalah isu sensitif, namun ia tidak ragu untuk memberikan penjelasan yang jelas. Memang, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan kekerasan. Namun, itu sangat jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan menghargai kehidupan. Tidak ada tempat bagi kekerasan dalam agama kami. Apa yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan Islam itu adalah penyalahgunaan ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Pria itu terdiam sejenak, seolah mencoba memahami setiap kata yang Henry ucapkan. Jadi, kamu benar-benar yakin bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan kekerasan? Betul, jawab Henry mantap. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian. Setiap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, itu adalah tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Perbincangan mereka berlanjut, semakin mendalam, membahas berbagai hal tentang ajaran Islam, nilai-nilai kedamaian, serta perbedaan persepsi yang sering muncul akibat pemberitaan media yang tidak selalu objektif. Henry menjelaskan dengan sabar, berusaha memberikan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh tentang Islam. Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa. Perbincangan mereka pun berakhir ketika suara azan maghrib terdengar dari pengeras suara kapal. Henry menoleh sebentar, mengingatkan dirinya untuk segera melaksanakan sholat maghrib. Dia tersenyum kepada pria itu. Terima kasih atas percakapan yang baik ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu. Pria itu mengangguk, tampak lebih mengerti dan menghargai perspektif yang Henry berikan. Terima kasih juga, Henry, aku senang bisa belajar lebih banyak tentang Islam. Henry berdiri dan berjalan menuju tempat sholat di kapal. Namun, tanpa mereka ketahui, saat mereka sedang berbicara, ada sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi di luar sana. Sesuatu yang akan mengubah suasana tenang itu dalam sekejap. Saat malam menjelang, keadaan di kapal tiba-tiba berubah menjadi tegang. Sebuah kejadian yang tak terduga akan segera menguji ketenangan mereka dan menghadirkan sebuah tantangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ledakan keras mengguncang udara, memekakkan telinga, dan membuat gelombang kejutan menggoyang tubuh setiap orang di atas kapal. Suara dentuman itu seperti sebuah teriakan dari dalam perut kapal, menggelegar, dan diikuti oleh asap hitam pekat yang mulai menutupi langit. Seperti ombak yang datang mendekat, asap itu perlahan menyelimuti ruang-ruang terbuka, menyelimuti dek kapal dengan bayangan suram yang mengancam. Di sisi kapal, dari arah dapur, kobaran api mulai muncul. Di antara suara-suara berisik itu, seorang petugas kapal dengan tergesa-gesa berlari menuju sumber ledakan. Raut wajahnya penuh kecemasan, tubuhnya terhuyung-huyung dengan cepat, menyusuri lorong sempit yang menghubungkan ruang dapur dengan dek. Begitu sampai, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Ruang dapur telah berubah menjadi lautan api. Beberapa titik gas bocor yang tak terdeteksi sebelumnya kini menjadi api yang menghanguskan segala yang ada. Kobaran api merambat dengan cepat, membakar seluruh peralatan dapur dan hampir melahap dinding-dinding kayu yang sudah lapuk itu. Tanpa pikir panjang, petugas kapal lain yang tiba segera menarik selang pemadam dan berusaha menyemprotkan air ke sumber api. Namun usaha mereka sia-sia,
Ruang dapur yang sempit dan penuh dengan peralatan membuat gerak mereka terbatas. Mereka terbatuk-batuk karena asap yang semakin tebal, menghalangi pandangan dan mempersulit setiap gerakan mereka. "Sial, api terlalu cepat menyebar," seru salah seorang petugas yang tampak kelelahan. Di balik api yang melahap, asap tebal mulai menyelimuti seluruh bagian kapal. Suara benda-benda yang terbakar dan terjatuh, ditambah dengan jeritan peralatan yang terbakar, semakin menambah kesan bahwa bencana ini tak terkendali. Di dek kapal, para penumpang mulai panik. Beberapa dari mereka berlarian menghindar dari kobaran api yang semakin dekat, sementara yang lain berteriak dan bingung mencari jalan keluar. Ada yang menjerit ketakutan, beberapa memegang erat tas-tas dan barang-barang mereka, siap berlari dan menyelamatkan diri. Ada yang duduk di lantai, ketakutan, sementara yang lain berpegangan pada pembatas kapal, matanya tertuju pada api yang semakin mendekat. "Demi Tuhan, kapal ini akan tenggelam, kita semua akan mati," teriak seorang penumpang, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar, tubuhnya kaku karena ketakutan yang tak bisa dihindari. Suara itu terdengar keras di tengah kekacauan, memicu ketakutan yang lebih besar di antara para penumpang yang sudah hampir kehilangan harapan. Kapten kapal yang tetap tenang di ruang komando segera memerintahkan agar semua sistem pemadam kebakaran kapal diaktifkan dan menghubungi bantuan terdekat. "Segera ambil langkah-langkah untuk menanggulangi kebakaran," teriaknya melalui interkom. Namun dalam hatinya, ia sendiri merasakan kekhawatiran yang mendalam. Kapal yang kini terbakar tak lagi bisa diandalkan. Ia tahu, waktu semakin menipis. Sementara itu, dari ruang sekoci, tampak beberapa awak kapal mulai menurunkan perahu-perahu sekoci, berusaha menyelamatkan penumpang yang mulai panik. Suara riuh terdengar saat tali-tali yang mengikat sekoci diputuskan, dan perahu itu perlahan mulai diturunkan ke laut. Sesekali terdengar bunyi perahu yang berdecit saat diturunkan. Di tengah kekacauan itu, Henry, seorang penumpang yang baru saja selesai menunaikan sholat di ruang khusus, keluar dari kabinnya dengan perasaan bingung. Dia terkejut melihat situasi yang sangat tidak biasa. Asap yang mulai menyelimuti ruang-ruang kapal dan suara keributan dari luar membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Henry berjalan dengan langkah cepat menuju dek kapal, dan tanpa sengaja, dia bertemu dengan seorang petugas kapal yang sedang berlari terburu-buru. Wajah pria itu tampak panik. Nafasnya terengah-engah. "Maaf, Pak, apa yang terjadi?" Henry bertanya. Suaranya sedikit ragu karena ketakutan yang mulai merasuki dirinya. Orang itu menghentikan langkahnya sejenak, wajahnya pucat, dan matanya tampak cemas. "Cepat siapkan dirimu, kapal terbakar, ada ledakan gas di dapur, kami sedang berusaha memadamkan api." "Tapi situasinya semakin buruk," jawab pria itu terburu-buru, sebelum melanjutkan larinya menuju lokasi lainnya. Henry terdiam sejenak. Tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan. "Kapal terbakar?" bisiknya pelan, mencoba mengumpulkan pikirannya. Meski jantungnya berdegup kencang, ia berusaha tetap tenang. Henry tahu, jika ia kehilangan ketenangannya, dia tidak akan bisa berpikir jernih. Dengan cepat, Henry melangkah menuju sisi kapal, mencoba menghindari kerumunan yang semakin padat. Seiring dia berjalan, dia bisa melihat beberapa penumpang yang sudah menuju sekoci dengan tergesa-gesa. Beberapa di antaranya terlihat panik. Teriakan dan jeritan terdengar dari sana-sini, suara-suara ketakutan yang semakin menguasai seluruh kapal. Di sisi kapal yang lebih tinggi, Henry melihat api yang semakin membesar, menghanguskan ruang dapur yang kini hanya tersisa puing-puing terbakar. Sekoci-sekoci perlahan mulai mengangkut penumpang ke laut, menyelamatkan mereka dari bencana yang semakin mendekat. Henry menatap situasi itu dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah semuanya akan berakhir dengan selamat. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, setiap detik sangat berharga, dan ia harus mengambil keputusan dengan cepat. Di ruang komando kapal, sang kapten tampak gelisah. Wajahnya yang biasa tegap kini terlihat lelah, berkeringat, dan dipenuhi oleh kekhawatiran yang mendalam. Ia berjalan mondar-mandir, sesekali memeriksa layar radar dan mengamati situasi dengan cermat. Namun jelas terlihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang terpendam. Di sampingnya, Peter, anak buahnya yang telah bekerja bersama dalam waktu yang lama, berdiri dengan sikap tegap, meski matanya menunjukkan kekhawatiran yang tak terelakkan. "Peter, ini gawat," kata kapten, suaranya serak karena tekanan. "Posisi kita yang berada di tengah laut membuat bantuan yang akan datang kemari akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai. Ini tidak akan bisa menolong kapal ini." Setiap kata yang diucapkan oleh kapten terasa seperti batu berat yang jatuh ke dasar hati mereka. Peter tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. "Hanya Tuhan yang bisa menolong kapal ini," jawab Peter pelan, mengusap wajahnya yang mulai lelah. Ada keheningan yang menyesakkan di antara mereka,
di mana suara kapal yang bergoyang oleh gelombang dan deru mesin terdengar begitu keras. Tetapi masih kalah dengan rasa hampa yang melingkupi ruang itu. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu, berharap bantuan bisa datang tepat waktu. Sementara itu, di sisi kapal, api yang membakar semakin membesar, dan asap hitam pekat terus meluncur ke langit malam. Kapal pesiar Golden Tide yang sudah sangat terlihat, melaju dengan mantap, meskipun asap hitam berkobar di sisi kapal yang terbakar. Gelombang laut yang sedang seolah turut menyuarakan kekhawatiran para penumpang yang semakin cemas. Malam itu, langit dipenuhi bintang, seolah memberikan sedikit cahaya yang membantu menyinari lautan yang gelap. Namun cahaya itu tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hati para penumpang kapal. Keadaan yang semakin gawat membuat semua orang tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Di bagian belakang kapal, banyak penumpang yang tampak gelisah. Raut wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Sebagian besar dari mereka sibuk menghubungi keluarga mereka yang ada di darat. Dalam suara yang bergetar, mereka mengabarkan situasi yang mencekam ini, berharap bisa mendapatkan sedikit penghiburan, meski hati mereka sudah tahu bahwa segala kemungkinan buruk sudah hampir tak terelakkan. Di antara mereka, seorang wanita muda tampak duduk di sebuah kursi di pinggir dek. Matanya yang basah karena air mata terlihat kosong, menatap ke depan dengan pandangan hampa. Setiap kali dia berusaha mengusap air matanya, tangannya malah terhenti, seolah tak mampu lagi memegang realitas yang sedang terjadi. Dalam hati, dia tahu ini mungkin adalah akhir hidupnya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah kenyataan pahit bahwa tak ada yang bisa menolong mereka sekarang. Namun di tengah-tengah kekacauan itu, Henry, yang sejak awal terlihat tenang, berjalan menuju ke arah belakang kapal. Ada sesuatu yang berbeda tentang sikapnya. Dalam kepanikan yang melanda kapal, Henry tampaknya tidak terbawa oleh rasa takut yang menguasai orang-orang di sekitarnya. Langkahnya mantap, matanya fokus, dan wajahnya menunjukkan ketenangan yang menenangkan. Ia berhenti sejenak di depan sekelompok orang yang tampak kebingungan, panik, dan hampir kehilangan harapan. "Tenanglah, jangan panik," kata Henry dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh semua orang yang berkumpul di sekitar dek kapal. Ada ketenangan dalam suaranya yang terdengar seperti angin sejuk di tengah badai. Namun, tanggapan orang-orang berbeda. Beberapa orang menatapnya dengan bingung, dan ada pula yang terlihat skeptis. Seorang pria tua, mungkin berusia sekitar 60 tahun, mengangkat wajahnya yang keriput dan berkata dengan suara penuh kecemasan, "Hei, anak muda, kami dengar dari petugas, bantuan akan datang sekitar 2 jam lagi. Itu sangat lama. Sementara kapal ini mungkin hanya bisa bertahan kurang lebih 30 menit. Raut wajah pria tua itu penuh keputusasaan. Tangan tuanya gemetar, dan matanya mencerminkan kepasrahan pada nasib yang tak bisa dielakkan. Henry terdiam sejenak setelah mendengar ucapan pria itu. Dia menundukkan kepalanya seolah sedang mencerna apa yang baru saja dikatakan. Matanya yang tadinya penuh ketenangan tiba-tiba mengingat sesuatu. Ada secercah cahaya dalam dirinya yang mengingatkan pada sesuatu yang lebih besar dari situasi ini. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari api yang membakar kapal. Henry menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Lalu ia berbalik badan dan berjalan menjauh dari kerumunan. Beberapa penumpang masih memperhatikannya dengan penasaran, sementara yang lain kembali terjebak dalam kecemasan mereka. Henry mencari tempat yang lebih terbuka di belakang kapal, jauh dari hiruk-pikuk panik para penumpang. Tiba-tiba, Henry berhenti, memusatkan pandangannya, dan mulai menanggalkan alas kakinya. Sambil menatap langit malam yang bertabur bintang, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang lain di sekitar kapal. Henry berdiri tegak, menatap langit dengan tatapan penuh harap, dan kemudian ia mulai melakukan sholat. Seketika, mata orang-orang yang melihatnya pun beralih ke arah Henry. Beberapa penumpang menatapnya dengan rasa heran, kebingungan, dan ketidakpahaman. Seorang wanita muda berbisik kepada temannya, apa yang dilakukan pria itu, sedangkan pria lainnya, tampak skeptis dan berkata dengan nada penuh pesimis, "Ia sholat, ini gila. Apakah ia benar-benar berpikir itu bisa menolongnya?" Namun Henry tidak terganggu oleh pandangan mereka. Dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya, jauh lebih besar dari rasa takut atau cemas yang melanda orang-orang di sekitarnya. Di tengah keramaian dan kepanikan, sholat menjadi tempat baginya untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kepada Tuhan. Meskipun orang-orang di sekitarnya mungkin tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan, Henry tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ada satu hal yang lebih kuat dari apapun, yaitu kepercayaan dan ketenangan batin yang datang dari pengabdian kepada Sang Pencipta.
Sejenak, dunia di sekitar Henry tampak terhenti. Dalam diam dan doa, ia merasakan kedekatan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada bahaya yang mengancam hidupnya. Suasana di atas kapal mulai semakin kacau. Ketika langit yang cerah itu seolah memberikan harapan, tiba-tiba awan gelap datang dengan cepat. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Namun dalam sekejap langit yang tadinya terang berubah kelam, seolah mendung menutupi seluruh cakrawala. Keheningan yang sempat menyelimuti seketika hancur, digantikan dengan ketegangan yang semakin terasa. Hujan mulai turun perlahan, seiring dengan terjadinya kebakaran kecil yang sempat mengancam. Air hujan yang turun dengan deras membasahi tubuh para penumpang, juga kapal yang mulai merasakan dampaknya. Api yang sebelumnya menyala dengan penuh amarah perlahan meredup, seiring dengan tetesan hujan yang makin deras membasahi segala sesuatu di sekitarnya. Asap yang tadinya membumbung tinggi mulai menghilang, semakin mengurangi ketegangan yang mencekam. Para penumpang kapal bisa merasakan perubahan itu. Kegelisahan yang tadinya menguasai hati mereka kini mulai mereda, berganti dengan rasa lega. Di tengah suasana yang mulai tenang itu, Henry selesai dari sholat istisqa yang ia lakukan dengan penuh khusyuk. Hujan yang turun seolah menjadi jawaban atas doanya. Orang-orang di sekitar kapal mulai berbicara dengan suara pelan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kok tiba-tiba hujan, padahal langit tadi begitu cerah? Tanya salah seorang penumpang dengan penuh kebingungan. Ini pertolongan Tuhan, jawab seorang yang lain dengan penuh keyakinan. Semua pandangan kini tertuju pada Henry, yang masih berdiri dengan tenang. Mereka saling berbisik, mencoba mencari tahu apakah doa Henry lah yang menyebabkan hujan itu turun. Mungkinkah karena doa orang ini? Ujar seseorang di antara mereka. Aku pernah dengar, dalam agama Islam ada doa khusus untuk meminta hujan. Namanya sholat istisqa, kata seorang yang lain. Semua orang mulai merasakan ketenangan, merasa bahwa doa dan harapan tidak pernah sia-sia. Setengah jam setelah hujan pertama turun, sebuah helikopter penyelamat datang melayang di atas kapal, disusul dengan kapal penyelamat yang datang mendekat. Dalam sekejap, situasi yang tadinya mencekam itu berubah menjadi penuh rasa syukur. Semua penumpang yang sebelumnya dalam ketakutan, kini merasa lega dan berterima kasih karena mereka selamat tanpa ada korban jiwa. Keajaiban yang datang begitu cepat, memberikan mereka kesempatan untuk kembali merasakan kedamaian setelah kejadian yang luar biasa ini. Setelah semua penumpang berhasil dievakuasi ke kapal penyelamat, mereka segera diperiksa kondisinya. Petugas medis memastikan bahwa tidak ada luka serius, dan semua orang tampak selamat meskipun diliputi ketegangan yang mendalam. Namun, di tengah pemeriksaan itu, suasana di kapal penyelamat justru dipenuhi dengan obrolan yang tak terduga. Orang-orang mulai saling berbicara, berbagi cerita tentang kejadian luar biasa yang baru saja mereka alami. Semua orang terkejut dengan perubahan yang terjadi begitu cepat, dari kebakaran yang hampir melahap kapal, hingga hujan yang turun begitu tiba-tiba dan membawa harapan. Yang lebih menarik perhatian adalah pembicaraan tentang Henry. Seperti sebuah magnet, setiap kata tentang pria yang telah melakukan sholat istisqa itu menarik perhatian mereka. Banyak yang mulai menyadari bahwa apa yang mereka saksikan di kapal Golden Tide bukan sekadar kebetulan, melainkan pertolongan Tuhan yang datang melalui doa seorang pria yang tak mereka kenal sebelumnya. Beberapa di antara mereka tergerak oleh ketenangan Henry, cara dia berdoa dengan penuh keyakinan, tanpa ragu sedikit pun. Mereka merasa seolah-olah doa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan mereka semua. Percakapan tentang Henry mulai berkembang dari satu orang ke orang lainnya. Mereka bertanya-tanya tentang agama yang dianut Henry, tentang doa yang ia lakukan, dan tentang keyakinan yang tampaknya memberi kedamaian meski dalam situasi yang penuh kekacauan. Tak lama setelah itu, muncul rasa penasaran yang mendalam. Orang-orang mulai bertanya pada diri mereka sendiri, apa itu Islam? Apa yang membuat Henry begitu tenang di tengah badai? Apa yang bisa mereka pelajari dari agamanya, yang sepertinya membawa begitu banyak kedamaian dan pertolongan? Sekitar sebulan setelah kejadian itu, sebuah kabar mengejutkan mulai terdengar di kalangan mereka. Ratusan orang yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa tentang Islam, kini telah memeluk agama tersebut. Beberapa orang yang telah memutuskan untuk memeluk Islam diinterview oleh jurnalis setempat. Ketika ditanya apa yang mendorong mereka untuk memilih agama ini, mereka dengan tulus mengatakan bahwa semuanya berawal dari pengalaman yang mereka alami di atas kapal Golden Tide. Mereka mengaku bahwa pertemuan dengan Henry dan pengaruh doa yang dia panjatkan telah membuka mata hati mereka. Saat itu, kami hanya melihat seorang pria yang begitu tenang, bahkan dalam keadaan yang paling mengerikan sekalipun, dia tidak tampak panik. Justru, dia melakukan sesuatu yang kami tidak mengerti. Sholat, dan begitu hujan turun, kami mulai bertanya-tanya, apa yang dia lakukan?
Apa agama yang dia anut? Kami ingin tahu lebih banyak, kata salah seorang dari mereka, mengenang kejadian itu. Bagi mereka, Henry bukan hanya seorang pria biasa, tetapi seseorang yang dengan doa dan keyakinannya mampu membawa perubahan luar biasa. Pengalaman di atas kapal menjadi titik awal perjalanan spiritual mereka. Mereka mulai mencari tahu tentang Islam, mempelajari ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama tersebut, dan merasa menemukan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang terus berkembang, mereka membaca lebih banyak tentang Islam, bertanya kepada orang-orang yang lebih mengerti, dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama yang memberikan mereka kedamaian batin dan pemahaman tentang hidup yang lebih baik. Bagi mereka, perjalanan itu dimulai dari sebuah momen yang tidak terduga di atas kapal, di mana mereka menyaksikan kekuatan doa dan pertolongan Tuhan yang datang melalui seorang pria bernama Henry. Seiring berjalannya waktu, kisah Henry dan kejadian di kapal Golden Tide menyebar luas. Banyak yang merasa bahwa itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa umatnya, dan bahwa keyakinan yang kuat bisa membawa pertolongan di saat-saat yang paling genting. Henry, meski tetap rendah hati, tidak pernah menyangka bahwa doa-doanya akan menginspirasi begitu banyak orang untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Namun, di mata mereka, Henry bukan hanya seorang pria yang melakukan sholat, ia adalah simbol dari harapan, ketenangan, dan keyakinan yang membawa banyak orang untuk menemukan jalan baru dalam hidup mereka.